Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi yang kemarin. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk mengisi absensi melalui link yang telah Bapak bagikan di Google Classroom. Untuk materi hari ini kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Ini lanjutan dari materi yang kemarin, dan nanti di akhir juga Bapak ingin mengingatkan akan ada lembar kerja yang harus kalian isi untuk penilaian penilaian pertemuan hari ini seperti itu. Dan tak lupa Bapak juga ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol di kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Baik, kita langsung saja ke materi hari ini. Kita mulai dengan kata interaksi. Apa sih itu interaksi? Nah, interaksi ini tidak hanya terjadi pada sesama manusia saja, tapi wilayah juga mengalami yang namanya interaksi. Nah, interaksi ini bisa diartikan sebagai suatu proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih. Nah, ini interaksi ini bisa saja menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita lihat di pengertian. Nah, ini interaksi wilayah, sebuah proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi hasil dari interaksi ini bisa saja terjadinya sebuah gejala baru ataupun kenampakan baru, permasalahan baru, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian interaksi ini tidak terbatas pada gerak manusia saja, tapi interaksi ini bisa juga merupakan sebuah proses perpindahan barang ataupun informasi, gagasan, ide, ataupun yang lainnya. Nah, interaksi ini juga bisa dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, proses politik, dan sebagainya. Di mana interaksi antara desa dan kota itu terjadi karena adanya berbagai faktor yang ada di dalam desa itu sendiri dan yang ada di kota itu sendiri. Nah, dari pengertian interaksi antar wilayah itu dapat dipahami bahwa dalam interaksi wilayah itu terkandung 3 hal pokok. Yang pertama, hubungan timbal balik itu terjadi antar dua wilayah. Kemudian hubungan timbal balik antar wilayah itu menimbulkan adanya proses pergerakan atau perpindahan. Nah, perpindahan atau pergerakan itu bisa berupa pergerakan manusia ataupun perpindahan informasi atau gagasan, dan bisa saja pergerakan itu merupakan sebuah perpindahan materi atau barang. Kemudian hubungan timbal balik antar wilayah itu menimbulkan suatu gejala, kenampakan, dan permasalahan baru, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kita ulang ya, bahwa hubungan timbal balik itu terjadi antara dua wilayah atau lebih. Kemudian dalam prosesnya itu menimbulkan adanya proses pergerakan atau perpindahan, bisa berupa pergerakan manusia, informasi atau gagasan, ataupun pergerakan perpindahan materi atau barang. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik itu menimbulkan suatu gejala, kenampakan, dan permasalahan baru, baik yang bersifat positif maupun negatif. Nah, menurut Edward Ullman, itu mengemukakan bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah. Yaitu yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary.
Kemudian adanya kesempatan untuk saling intervensi atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, adanya wilayah yang melengkapi atau regional complementary. Nah, adanya hubungan yang saling melengkapi ini dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan ketersediaan berkaitan dengan sumber daya di suatu daerah. Kita lihat di contoh ya, di mana di satu pihak itu ada wilayah yang surplus terhadap sumber daya, dan yang wilayah lain itu sebaliknya, dia itu minus sumber daya, sehingga di antara wilayah tersebut terjadi interaksi untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kita lihat di contoh ya, kita lihat di gambar di mana wilayah A ini surplus sumber daya A tapi minus sumber daya B dan minus sumber daya C. Kemudian di wilayah B dia surplus sumber daya B tapi minus sumber daya A dan minus sumber daya C. Kemudian wilayah C dia ini surplus sumber daya C tapi minus sumber daya A dan minus sumber daya B. Nah, karena setiap wilayah ini memiliki kelebihan sumber daya dan kekurangan sumber daya, maka di antara ketiga wilayah ini terjadi sebuah proses interaksi. Kita lihat ya, wilayah A surplus sumber daya A, tetapi di wilayah B ini minus sumber daya A, sehingga wilayah A ini menjadi pemasok sumber daya A terhadap wilayah B karena dia minus sumber daya A. Tetapi sebaliknya, dia ini minus sumber daya B, tetapi wilayah B ini surplus sumber daya B, sehingga wilayah B ini menjadi pemasok ataupun menjadi distributor dari sumber daya B terhadap wilayah A karena dia surplus wilayah B, surplus sumber daya B, tetapi di wilayah A ini minus sumber daya B, sehingga terjadi interaksi antara kedua wilayah tersebut. Begitupun dengan wilayah C. Kemudian yang selanjutnya, adanya kesempatan untuk saling intervensi atau intervening opportunity. Nah, artinya kedua wilayah ini mempunyai kesempatan melakukan hubungan timbal balik seperti tadi ya, antara wilayah A dan wilayah B. Tetapi dia itu tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan itu. Nah, jika ada pihak ketiga yang mengintervensi, nah itu bisa menjadi penghambat atau bisa melemahkan interaksi antara dua wilayah tersebut. Kita lihat di contoh. Nah, secara potensial wilayah A dan B ini dimungkinkan untuk melakukan hubungan timbal balik karena kelebihan sumber daya X dan kekurangan sumber daya Y-nya. Seperti ini, ya, surplus sumber daya X minus sumber daya Y, tapi di wilayah B surplus sumber daya Y dan wilayah A minus sumber daya Y. Nah, ini dimungkinkan terjadinya hubungan timbal balik. Nah, tetapi karena kebutuhan masing-masing ini dapat dipenuhi oleh wilayah C, karena wilayah C ini surplus sumber daya X dan dia itu surplus sumber daya Y, sehingga wilayah C ini diibaratkan sebagai pihak ketiga yang mengintervensi hubungan timbal balik antara wilayah A dan wilayah B. Karena wilayah B sudah tidak memerlukan wilayah A, karena wilayah C ini surplus akan kedua sumber daya, sehingga hubungan timbal balik antara wilayah A dan wilayah B ini interaksinya akan melemah karena wilayah C ini berperan sebagai alternatif bagi pemenuhan kebutuhan di wilayah A dan wilayah B, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Nah, spatial transferability ini yaitu kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, baik manusia, informasi, atau barang, yang sangat bergantung pada faktor jarak, biaya angkut atau transportasi, dan kelancaran transportasi. Jadi, semakin mudah transfer, semakin besar pemindahan arus komoditas.
Nah, pada faktor yang ketiga ini menitik beratkan pada prasarana untuk kegiatan perpindahan. Seperti yang dicontohkan di gambar. Nah, ini ada jalan. Nah, jalan ini kan merupakan faktor yang sangat berperan terhadap kegiatan transportasi. Nah, baik barang ataupun pergerakan manusia. Kemudian fasilitas-fasilitas lain seperti terminal dan menara BTS. Nah, ini untuk perpindahan dalam bentuk gagasan atau informasi seperti itu. Nah, semakin mudah kegiatan transfer ini, semakin besar pula pemindahan arus komoditas. Nah, itu ketiga faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Selanjutnya, zona interaksi desa dan kota. Nah, interaksi antara desa dan kota itu menimbulkan pengaruh tertentu, di mana pengaruhnya itu akan tergantung pada jarak ke pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, interaksinya itu akan semakin melemah. Nah, wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Nah, lingkaran-lingkaran itu menurut Bintarto digambarkan sebagai berikut ya, seperti contoh gambar di bawah ini, di mana lingkaran-lingkaran itu dibagi menjadi 6 zona. Zona yang pertama itu city atau pusat kota. Nah, ini merupakan pusat kegiatan, pusat pemerintahan ataupun pusat perekonomian ya. Yang kedua itu suburban. Nah, suburban ini suatu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat inti kota dan biasanya ini dihuni oleh para penglaju. Jadi para penglaju itu mereka yang bekerja di pusat kota tetapi tidak mampu untuk menetap di pusat kota, sehingga mereka ini berada di zona suburban dan melakukan arus bolak-balik dari zona 2 dan dari zona 2 ke zona 1. Kemudian yang ketiga suburban fringe. Nah, ini merupakan suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah antara peralihan kota dan desa. Jadi pada zona ketiga ini, suburban fringe ini merupakan zona peralihan antara kota dan desa. Nah, yang keempat, urban fringe. Yang ini merupakan suatu wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota tetapi tidak seperti di pusat kota. Nah, jadi urban fringe ini wilayah memiliki ciri-ciri kota tetapi tidak seperti di pusat kota, sehingga tidak terlalu modern seperti di pusat kota tetapi sudah memiliki ciri-ciri kota seperti itu. Nah, yang kelima rural urban fringe. Nah, ini merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa tetapi ditandai dengan pola penggunaan lahan yang campuran antara sektor pertanian dan non pertanian. Jadi ciri di zona 5 atau di rural urban fringe ini di mana penggunaan lahannya itu campuran antara pertanian dan non pertanian. Nah, yang keenam ini wilayah rural. Nah, wilayah rural ini menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Jadi kalau pada zona 5 atau zona rural urban fringe itu penggunaan lahannya campuran antara non pertanian dan pertanian. Nah, di zona 6 ini seluruh penggunaan lahannya itu menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Nah, zona suburban fringe dan urban fringe, kemudian rural urban fringe ini memiliki suasana kehidupan yang modern sehingga dapat disebut perkotaan. Jalur-jalur yang digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam kenyataan, jalur-jalur zona interaksi desa kota itu tidak selalu konsentris seperti ini ya. Jadi untuk zona-zona interaksi desa dan kota ini tidak selalu digambarkan melingkar seperti ini ya, atau tidak selalu konsentris gitu. Itu berdasarkan pada ciri atau bentuk dari kota tersebut ya. Jadi tidak selalu berbentuk
melingkar atau tidak selalu konsentris seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti bisa dicatat dan nanti kita akan diskusikan di akhir pembelajaran di Google Classroom seperti itu. Nah, selanjutnya teori interaksi desa dan kota. Nah, untuk teori interaksi desa dan kota ini sebenarnya berdasar pada hukum gravitasi Newton, di mana hukum gravitasi Newton itu menyatakan bahwa setiap benda mempunyai kekuatan untuk menarik terhadap benda lain. Kemudian di antara dua benda itu terjadi proses saling tarik-menarik. Besarnya kekuatan tarik-menarik antara dua benda berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Lalu apa hubungannya hukum gravitasi Newton dengan teori interaksi desa dan kota? Nah, dari hukum gravitasi Newton itu dihubungkan dengan interaksi desa dan kota sehingga menghasilkan hubungan di mana proses interaksi desa dan kota itu terjadi karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk menarik. Kemudian kota mempunyai kekuatan menarik terhadap desa dan desa mempunyai kekuatan menarik terhadap kota. Besar kecilnya kekuatan tarik-menarik antara kota dan desa itu bergantung pada tinggi rendahnya potensi fisik atau non-fisik dari kota dan desa tersebut serta tergantung ada atau tidaknya sarana dan prasarana transportasi penghubung kota dan desa. Nah, setelah dari hukum gravitasi Newton itu kemudian dihubungkan dengan interaksi desa dan kota. Nah, kota mempunyai kekuatan menarik terhadap desa dan desa mempunyai kekuatan menarik terhadap kota. Nah, kenapa sih kota mempunyai kekuatan menarik terhadap desa dan kenapa desa juga mempunyai kekuatan menarik terhadap kota? Yang pertama, karena kota itu sebagai pusat daerah kegiatan sehingga lapangan pekerjaannya itu beragam. Kemudian kota itu merupakan simbol kemajuan atau jendela bagi hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada di desa. Kemudian kenapa desa mempunyai kekuatan menarik terhadap kota? Karena desa itu mempunyai sumber daya alam, kemudian merupakan lumbung untuk kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, dan aneka bahan mentah untuk industri. Kemudian desa juga itu sebagai pusat tenaga kerja. Dan desa itu mempunyai keragaman sumber daya lingkungan atau panorama alam. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa kota mempunyai daya tarik terhadap desa dan desa mempunyai kekuatan tarik-menarik terhadap kota. Nah, teori yang pertama yaitu teori gravitasi. Nah, ini seperti penjelasan yang tadi ya, bahwa teori gravitasi ini sebenarnya digunakan dalam hukum fisika, namun diaplikasikan untuk menganalisis interaksi dalam ilmu geografi. Nah, hukum gaya tarik itu berbunyi tiap massa akan memiliki gaya tarik terhadap tiap titik di sekitarnya. Nah, dari hukum gaya tarik ini kemudian diaplikasikan sehingga bisa untuk mengukur atau menganalisis interaksi dalam keruangan di ilmu kegeografian. Gaya tarik menarik itu berbanding lurus dengan massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dengan kata lain, besarnya gaya tarik antara dua benda itu sama dengan hasil perkalian massa kedua benda tersebut dibagi kuadrat jarak antara keduanya. Nah, kita lihat, ini merupakan persamaan untuk mengukur gravitasi yang dipopulerkan oleh Isaac Newton. Nah, kemudian dari persamaan ini diaplikasikan untuk menganalisis interaksi keruangan dalam ilmu geografi sehingga menghasilkan persamaan yang diterapkan oleh W.J. Rayleigh untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Nah, ini kita akan mengukur kekuatan interaksi antara wilayah A dan B. K itu merupakan konstanta yang nilainya itu 1.
Kemudian PA ini merupakan jumlah penduduk wilayah A contohnya. Kemudian PB ini merupakan jumlah penduduk wilayah B, dan DA kali B pangkat 2 ini merupakan jarak wilayah A dan wilayah B seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya dalam mengukur interaksi ke ruangan? Nah, bagaimana penerapannya hukum gravitasi ini digunakan untuk mengukur interaksi ke ruangan? Di sini kita contohkan dengan sebuah soal. Misal ada 3 buah wilayah A, B, dan C. Nah, wilayah A, B, dan C ini memiliki data sebagai berikut. Jumlah penduduk wilayah A itu 20.000 jiwa, jumlah penduduk wilayah B itu 20.000 jiwa, dan wilayah C itu jumlah penduduknya 30.000 jiwa. Jarak antara A ke B itu 50 km dan jarak B ke C itu 100 km. Manakah dari ketiga wilayah tersebut yang lebih kuat interaksinya? Apakah antara wilayah A dan B atau antara B dan C? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita hitung dulu kekuatan interaksi antara wilayah A dan B. Kita contohkan. Nah, ini 20.000 itu jumlah penduduk A, dan 20.000 ini jumlah penduduk B. Kemudian 50 pangkat 2 ini merupakan jarak antara wilayah A dan B, sehingga menghasilkan hasil perhitungan 160.000. Kemudian kita hitung kekuatan interaksi antara wilayah B dan C. Nah, ini 20.000 itu jumlah penduduk B, kemudian 30.000 itu jumlah penduduk C. Kemudian 100 pangkat 2 ini merupakan jarak antara wilayah B dan C, sehingga menghasilkan hasil perhitungan 60.000 untuk kekuatan interaksi. Nah, karena perbandingan kekuatan interaksi antara wilayah A dan B dengan wilayah B dan C itu adalah 160.000 berbanding 60.000 atau disederhanakan menjadi 8:3, dari perhitungan tersebut, potensi penduduk untuk mengadakan interaksi itu lebih kuat terjadi pada wilayah A ke B dibandingkan wilayah B ke C. Karena jika dilihat dari kekuatan interaksinya, wilayah A dan B itu kekuatan interaksinya 160.000, sedangkan dari B dan C itu hanya 60.000, sehingga lebih memungkinkan terjadi interaksi antara kota A dan kota B. Kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori titik henti atau breaking point theory. Menurut teori ini, dari lokasi perdagangan yang lebih kecil ukurannya itu berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Namun berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi jumlah penduduk kota yang lebih sedikit penduduknya. Nah, untuk mengetahui untuk apa sih teori titik henti itu, kita contohkan ke dalam soal. Tapi sebelumnya kita lihat dulu formulasi dari teori titik henti. Ini seperti gambar ini, di mana kita akan menghitung DAB, di mana jarak lokasi titik henti diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya itu lebih kecil. Dalam hal ini kita contohkan dengan kota A. Kemudian DAB-nya itu jarak kota A dan B, K-nya itu konstanta, PB itu merupakan jumlah penduduk kota yang lebih besar, dan PA-nya itu jumlah penduduk yang lebih kecil. Nah, untuk mengetahui fungsinya kita contohkan ke dalam soal. Di sini dalam contoh soal, kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B itu 30.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Pertanyaannya, di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk di setiap kota tersebut? Diketahui, jarak kedua kota itu 100 km. Jumlah penduduk A 20.000 jiwa dan jumlah penduduk B itu 30.000 jiwa, dan konstantanya 1. Nah, kita lihat, kita masukkan ke dalam formulasi. 100 ini merupakan jarak antara kedua kota. 30.000 itu merupakan jumlah penduduk wilayah B, dan 20.000 itu jumlah penduduk wilayah A.
sehingga akan menghasilkan 4,49 km diukur dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Ingat ya, diukur dari jumlah penduduk yang lebih sedikit. Nah, sehingga menghasilkan ini kota A dan ini kota B. Pertanyaannya, di manakah penempatan pusat perdagangan agar dapat dijangkau oleh kedua kota tersebut? Nah, jawabannya berjarak 44,9 km diukur dari jumlah daerah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, di mana di sini wilayah A, sehingga titik untuk menempatkan lokasi perdagangan yang ideal yang dapat dijangkau oleh kedua kota itu berada di sini atau 44,9 km dari kota A. Nah, itu untuk fungsi perhitungan teori titik henti, di mana untuk mengukur jarak ideal untuk penempatan sebuah fasilitas di antara dua kota, di mana diukur dari jumlah penduduk yang paling sedikit yang ada di kota tersebut. Nah, yang terakhir yaitu teori grafik. Nah, ini untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah tapi ditinjau dari struktur jaringan jalan. Nah, Kaczynski ini mengembangkan teori grafik dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki rute jalan sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut. Nah, menurut Kansky, kekuatan interaksi itu ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota atau wilayah yang sedang kita kaji. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang, jasa, karena prasarana jalannya itu sangat memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah. Jadi dalam teori grafik ini sangat memperhitungkan terkait struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi, karena semakin baik struktur jaringan jalannya itu, maka akan memudahkan atau memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, sebelumnya kita lihat dulu rumus dari teori grafik ini seperti yang ada di contoh. Beta sama dengan E yaitu jumlah jaringan jalan dan V-nya itu jumlah kota. Nah, dalam penerapannya kita masukkan ke dalam contoh soal. Di sini ada contoh di mana bandingkan indeks konektivitas dua wilayah tersebut. Ini ada wilayah A dan wilayah B serta ada jaring-jaring jalannya. Ya, kita akan menghitung indeks konektivitas antara dua wilayah tersebut. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? Pertama-tama kita akan mengukur dulu untuk wilayah A, di mana jumlah wilayah A ini memiliki jumlah kota atau jumlah titiknya itu ada 6. Ini titik ini disimbolkan sebagai kota, memiliki atau berjumlah 6. Kemudian jumlah jaringan jalannya itu ada 9. Nah, jaringan jalannya itu yang garis ini, itu ada 9. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga menghasilkan 1,5. Nah, kemudian wilayah B itu memiliki jumlah titik atau jumlah kotanya itu ada 7 dan jumlah jaring jalannya itu ada 10, maaf. Nah, kita masukkan ke dalam rumus itu menghasilkan 1,4. Nah, dilihat dari konektivitasnya, interaksi antar kota di wilayah A itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah B, karena wilayah A itu 1,5 dan wilayah B itu hanya 1,4. Nah, ini terjadi karena kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalan antar kedua wilayah tersebut relatif sama, karena kita lihat perhitungannya tidak jauh berbeda. Nah, materi hari ini telah selesai. Kita bisa tarik kesimpulan dari penjelasan sebelumnya bahwa interaksi wilayah itu bisa terjadi antara desa dan kota, desa dengan desa, ataupun kota dengan kota. Atau bisa juga antara daerah industri dengan daerah pemasaran. Nah, dalam prosesnya, hubungan timbal balik itu terdapat sebuah proses di mana proses pergerakan barang dari desa ke kota, seperti pemindahan hasil pertanian, produk industri, ataupun barang tambang. Kemudian, proses pergerakan gagasan
atau informasi terutama dari kota ke desa, dan yang terakhir proses pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, mobilitas penduduk baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa setelah pembelajaran hari ini akan ada lembar kerja yang harus kalian isi untuk penilaian kegiatan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.